complicated when it hurts. Welcome to the Spanish desert. We're at the Aragon circuit, where the latest race in the MotoGP class is about to start. Oke, halo semua, dan akhirnya sampai kita di seri ke-13 untuk MotoGP Aragon. Nah, hari ini Fabio Quartararo bakalan start dari front row atau tepatnya dari pole position. Luar biasa Yamaha. Sementara Johan Zarco lagi-lagi masih menjadi pendamping paling sering banget Fabio di sesi kualifikasi, tapi sebenarnya biasa emang bakal ada kejadian yang nggak kita duga-duga. Bisa aja posisi front row berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan. Dan hari ini menjadi hari pertama kita untuk berpisah dengan sponsor Ducati Aramco yang emang kemarin sempat berhembus gosip bahwa Valentino Rossi dan Aramco gagal untuk berkompetisi di ajang balap MotoGP. Atau lebih tepatnya itu masih sementara untuk gosip aja, masih kabar. Tapi kita bakal coba untuk mengimbangi aja berita yang lagi simpang siurnya dengan kita melepas Ducati Aramco yang semula menjadi sponsor utama Ducati saat ini. Nah, hari ini Lenovo sudah kembali memegang untuk mengambil alih jatah sponsor untuk tim satelit Ducati yang kedua. Di hari ini Ducati Lenovo bakal ada dua tim, meskipun yang ini adalah tim satelit yang masih ya ibaratnya tim Ducati Lenovo yang nomor 2-nya di ajang balap MotoGP. Hari ini dengan suhu yang cukup dingin, kita menggunakan kompon medium sesuai dengan arahan yang dari mekanik kita, karena kita hari ini lagi ngusahain nurutin apa kata mekanik, kecuali bagian ECU aja yang emang kita kadang suka nggak cocok sama perangkat atau staf elektronik yang diberikan sama mekanik langsung. Hari ini dengan Ducati Lenovo baru yaitu warna dasar putih serta trim merah, semoga aja kita bisa semakin semangat dengan warna baru dan Ducati saat ini. Oke, semangat untuk MotoGP Aragon seri ke-13 saat ini. Fabio Quartararo versus Sergio. Semangat. Will signal the start of the race. Oke semua, ini dia seri kelas MotoGP seri Aragon seri ke-13 and on the way. Dan saat ini start dari posisi Grand Sakari sudah mendekati lagi Franco Morbidelli itu posisi keempat, dan akhirnya bagus sekali Johan Zarco ada sedikit wobble tadi hingga saat ini berhasil menggeser dua Ducati untuk posisi kedua. Luar biasa, Lenovo Ducati tim kedua dari Lenovo sudah bisa merangsek mendekati Fabio Quartararo di GP Aragon di lap pertama di sektor kedua. Fokus ke fighting cukup lebar. Tiga kelima, eksekutor kembali. Hari ini ternyata kita tadi tepatnya selepas start Johan Zarco mendadak sedikit agak wobble. Mungkin dia ada salah ngerem, makanya dia tadi agak wobble sehingga dia malah melebar. Dan akhirnya Jack Miller juga sedikit melebar karena ngeliat ada peluang, ada celah dari Johan Zarco. Hingga akhirnya kita malah terimi dong, sayang sekali. Hingga akhirnya kita hari ini udah bisa tadi yang pertama langsung overtaking Ducati yaitu Jack Miller sama Johan Zarco sekaligus, dan ketika dia dengan kedua kita udah berada di posisi kedua mengejar Fabio Quartararo. Meskipun hari ini Fabio udah ngejauh lagi untuk sektor ketiga yaitu di downhill. Tepatnya hari ini up to the hill tikungan ke-13 high speed cornering menuju final jika ini depan tepatnya di sektor ketiga menjelang sektor keempat. Sementara Fabio Quartararo masih menjadi leader tanpa bisa kita dekati untuk saat ini dalam waktu dekat. Dan track lurus, sanggupkah Ducati Lenovo mengejar Ducati Fabio Quartararo tepatnya di entry corner di depan. Kita heartbreaking from race. Lalu Ducati Fabio Quartararo hari ini semakin rapat. Oke, ada peluang, ada celah. Semoga jalap kedua kita makin bisa untuk ngerapatin gap dengan Quartararo dan bisa mengovertaking demi tembus ke posisi pertama di GP Aragon pertama kalinya di MotoGP gameplay. Lap kedua menuju entry corner, kita heartbreaking semakin rapat. Akankah ada peluang? Dan ternyata sayang sekali kita gagal untuk semakin mengejar Fabio tadinya di pembuka lap kedua, tepatnya di braking zone tikungan pertama. Hingga saat ini high speed cornering tikungan kembali ke kiri masih mengejar. Kita braking kembali, dan hari ini Fabio Quartararo akhirnya ternyata dia sudah bisa kembali untuk berlaga dengan tanpa ada rasa takut, karena di beberapa seri terakhir Fabio Quartararo selalu memiliki masalah yang sangat-sangat tidak bisa dia hilang ingatannya, karena
kemarin dia sempat crash di GP Silverstone gara-gara ada kontak sama si Pecco Bagnaia. Hingga saat ini sepertinya si Fabio Quartararo masih agak sedikit kurang kayak dia kurang pede aja untuk ninggalin gap dengan Ducati Lenovo yaitu Series Rio, karena kemarin dia udah dapetin beberapa kesialan termasuk di seri Silverstone. Dan hari ini Ducati Lenovo masih berfokus mendekati Fabio Quartararo dan semakin rapat di tikungan 12 downhill menuju Arthur Hill di tikungan ke kanan high speed cornering lap kedua menuju perbatasan sektor 3 dan sektor 4. Kita break kembali dan saatnya kita mencari posisi yang pas untuk mendekati Fabio Quartararo di lap kedua, tepatnya di trek lurus. Saat ini kita mulai dengan Power AK3 dan juga TGS angka 1 masih mengejar. Ini dia Fokus Fighting masih merapatkan gap dengan Fabio Quartararo. Bisakah? Dan ternyata bisa. Akhirnya luar biasa lap kedua kita bergeser Fabio Quartararo. Kembali Quartararo memfight Ducati Lenovo. Sayang sekali hari ini Fabio Quartararo masih memfight back bertahan tadi, mempertahankan posisi pertama dari serangan Series Rio. Hingga saat lap ketiga kita masih berusaha mendekati Fabio dan ternyata si Fabio masih ngeblocking dari sisi kiri, ngeblocking laju dari Series Rio. Sayang sekali cukup melebar. Sayang kesempatan bagi Series Rio bersama Ducati Lenovo untuk berada kita palang lebar dan malah track limit. 2 kali track limit di GP Aragon sepertinya menjadi satu hal yang sangat menghantui pikiran dari pembalap kita yang bakal bertarung dengan Fabio Quartararo di balapan GP Aragon. Semoga hari ini antara dua rider yaitu Fabio Quartararo dan juga Series Rio semoga aja nggak ada yang tertimpa musibah seperti crash atau mungkin menjadi keganasan dari korban kerapnya di MotoGP 1 yang sangat tebal hingga saat ini memasuki sektor 3. Tepatnya hari ini kita mengejar Fabio Quartararo di high speed cornering tikungan ke-10 dan ke-11. Sanggupkah Lenovo Ducati mengejar Yamaha di high speed cornering yang emang itu menjadi makanan atau tempatnya Yamaha semakin kencang? Di belakang masih ada Jack Miller, Johan Zarco, Joan Mir serta Miguel Oliveira tepatnya di posisi ke-6 hingga posisi 3. Hingga kali ini kita malah menginjak dong. Oh my god, kita hampir aja crash. Untung masih bisa nge-save. Gila cuy, itu grabnya benar-benar tebal banget. Itu kalau kita nggak sampai nge-save tadi atau tetap nge-push, mungkin kita bakal semakin mentalnya makin tinggi dan mungkin kita bakal crash dan gak bisa untuk mengejar Fabio yang udah menjauh. Oke, hari ini tikungan terakhir Fabio Quartararo masih berlahan masuk tepatnya di tikungan terakhir menuju exit cornering tikungan ke-17 menuju lap keempat dan balapan menyisakan 3 lap lagi untuk MotoGP Aragon. Saat ini Fabio memimpin Yamaha, Ducati dan Suzuki serta KTM. Dan Honda nggak ada di posisi di dalam 8 besar untuk saat ini. Kenapa hari ini Honda makin terpuruk di MotoGP 1 dan nggak bisa untuk bangkit lagi. Fokus Fighting kembali ke kiri dan menjadi high speed cornering lap keempat sektor 2. Fabio Quartararo masih terus bertahan meskipun hari ini kita udah semakin rapat. Nampaknya kita ada peluang untuk mengejar Fabio Quartararo nantinya di sektor 3 dan keempat di lap keempat juga. Nah, kalau ngomongin soal perolehan poin sementara waktu hingga tadi sebelum race GP Aragon, poin kita di klasemen masih berjarak 6 poin dari Fabio Quartararo yang mana kita menjadi pimpinan klasemen dan menjadi leader. Tapi hari ini kalau misalkan si Fabio Quartararo berhasil meraih kemenangan dan kita posisi kedua, sepertinya kita bakal makin terpangkas lagi waktu poinnya dengan sisa poin 1 poin aja dari Fabio Quartararo yang mana itu dari suatu gap poin yang ada di sini yang cukup tipis juga untuk MotoGP karir. Dan apakah hari ini Quartararo bakal makin ninggalin posisi kedua dari Lenovo atau malah justru Series Rio bisa ngebawa Ducati untuk semakin nge-push lagi? Kayaknya sih kalau gue pribadi masih bisa untuk mengejar Fabio Quartararo di track lurus saat ini karena kita udah memiliki momentum dan memiliki beberapa sektor yang kita jago daripada Yamaha. Oke, Fokus Fighting track lurus menuju braking zone final sektor. Dengan Fabio kita overtaking, bisa kan? Ternyata masih bisa. Kita masih berduel side by side di tikungan terakhir cukup melebar ke Quartararo. Cukup mengkontak tadi di Rio hingga saat ini kita masih mengejar kembali di exit cornering tikungan terakhir dan menuju lap kelima masih mendekati Yamaha Rider. Dari sini kita block pas, bisakah kita overtake? Pelan masuk kita block pas, bisa karena akhirnya masih berduel side by side posisi pertama di lap kelima sektor pertama. Fabio Quartararo
berhasil bertahan dari serangan Ducati Lenovo. Hingga kini kita fallback kembali dari si kanan, akhirnya Ducati Lenovo masih berusaha untuk menjauhkan gap sekaligus bertahan dari gemburan atau serangan balik dari pembalap Yamaha itu Fabio Quartararo. Hingga saat ini kita masih berusaha dikejar, tapi kita juga bertahan dari serangan Fabio tepatnya saat ini. Semoga aja nantinya di lap kelima akhir kita bisa untuk meninggalkan gap dengan Fabio sejauh mungkin agar kita aman berada di posisi pertama. Kita break kembali batu ke kiri, cukup melebar hingga kini Fabio Quartararo berhasil memfight Ducati Lenovo. Kita kemudian ngalah dan Johan Zarco datang. Sayang sekali dua Prancis berhasil menggeser pembalap Asia itu dari Indonesia. Dari trio hingga kini di entry kanan downhill perlahan masuk mendekati Johan Zarco, bisakah di sektor 3 menjelang sektor keempat sanggup ke Ducati mengejar. Hari ini kita overtaking Prama Racing, kita langsung aja overtaking dan sanggupkah, dan akhirnya bagus sekali di final chicane kita masih tertahan dari pertahanan Fabio Quartararo tepatnya di lap kelima menuju penghujung lap kelima yaitu di final sektor. Oke, hari ini top speed kita overtaking Fabio Quartararo mudah sekali, sangat mudah seperti kita melampaui motor yang sangat lemah. Hingga kini Ducati Lenovo masih merajai top speed di MotoGP Aragon tepatnya di seri ke-13 yang mana kita saat lagi bakal masuki seri Misano San Marino. Hari ini Quartararo Johan Zarco berada tepat di belakang kita untuk MotoGP Aragon. Final lap sedikit lagi, semoga aja kita bisa tembus ke dalam podium dan meraih kemenangan untuk pertama kalinya di MotoGP Aragon di series karir. Hingga saat ini Pol Espargaro menjadi satu-satunya perwakilan Honda yang berada di dalam 8 besar untuk MotoGP Aragon. Joan Mir juga Franco Morbidelli menjadi perwakilan dari SRT Petronas Yamaha Team yang berada di posisi ke-7, sementara Miguel Oliveira menjadi perwakilan satu-satunya dari KTM, itu KTM Factory, Red Bull KTM Factory. Kini Chicane tikungan ke-9 kiri, semoga aja kita gak sampai di overtaking karena biasa Yamaha ini lebih kuat di sektor yang memiliki high speed cornering saat ini. Kayak tikungan ini kita nggak boleh kalah dari rivalnya karena udah nanggung banget, dan tinggal beberapa menit lagi, detik lagi kita bisa untuk meraih posisi pertama di MotoGP Aragon. Ada yang crash di belakang saya sekali, terjadi sebuah crash di final lap. Tiba-tiba sangat nanggung sekali. Entah siapa yang crash, tapi yang pasti sepertinya yang crash tadi sangatlah apes cuy. Udah tinggal beberapa setel lagi malah dia crash, dan pastinya kemungkinan bakal ada yang gak bisa untuk lanjut balapan atau DNC. Saat lagi Ducati Lenovo yang setelah mengganti Aramco bakal meraih kemenangan untuk pertama kalinya sekaligus menjadi kemenangan perdana kita di MotoGP 21 yang berlaga di Garin menjuarai GP Aragon. Dan akhirnya hari ini Ducati Lenovo Rio meraih kemenangan di seri ke-13 untuk MotoGP Aragon. Meskipun kita gagal menjadi best lap, tapi akhirnya rekan kita Ducati yaitu Johan Zarco berhasil meraih best lap dengan waktu 1 menit 47, sekian detik. Sementara itu Jack Miller ternyata yang berhasil meraih podium menemani Rio, dan juga ada Fabio Quartararo yang hanya bisa finish di posisi kedua untuk MotoGP seri ke-13. Akhirnya kita hari ini meskipun start dari posisi ke-6 yaitu di row kedua atau baris kedua, tapi itu nggak menutup celah buat kita langsung menampilkan suatu gencatan serangan di tengah pertama dengan menggeser tadi dua Ducati yaitu Johan Zarco dan juga Jack Miller. Hingga akhirnya kita hari ini udah bisa terus untuk menempel Quartararo, udah bisa menempel untuk makin dekat, dan akhirnya bisa menggeser Quartararo ke posisi pertama. Nah, saat ini untuk klasemen kita makin ninggalin Quartararo dengan jarak 11 poin, yang mana hari ini kita masih menjadi pimpinan klasemen. Dan juga ada Jack Miller, Johan Zarco, Pecco Bagnaia di posisi 5 besar. Sementara itu di luar dari 5 besar masih ada Joan Mir, Maverick Viñales, Marquez, dan juga Miguel Oliveira. Jadi kesempatan kalau gitu langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video kalau gitu. Thank you nonton, dan sampai ketemu di race Misano, dan oke, bye, ciao. Undoubtedly, it was a perfect day for him.
In addition to the victory, his position also earns him 25 priceless championship points. These days, the podium is extremely valuable. MotoGP has never had so many competitive riders at the same time. Today, they were at their best, and they deserve to celebrate. The level of the championship is only getting better. Consistent results seem to be the secret to a good season.